Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review pemirsa jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan di mana indeks harga saham gabungan secara dominan bergerak di zona hijau meskipun masih berada di kisaran 7.500-an. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso selaku Branch Manager JUC Sudirman Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendy, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, apa kabar? Baik. Kabar baik juga Pak Hendy, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan awal pekan Pak Hendy, indeks harga saham gabungan hari ini berbalik arah karena di pembukaan sesi pertama tadi sempat ke zona merah, namun 7.500-an masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini meskipun indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir belum berhasil menembus kembali ke level 7.600-an Pak Hendy? Baik, terima kasih. Untuk analisis saya, untuk IHSG menurut saya dalam minggu ini pasti akan sideways, ya, karena menunggu data-data ekonomi yang akan keluar rilis dari Amerika dan kalau tidak salah besok itu ada data ekonomi Indonesia yang akan rilis juga. Jadi posisi IHSG ini kelihatannya memang masih akan sideways menunggu data-data ekonomi tersebut. Seperti itu. Baik, pergerakannya di 74 kemudian 75 belum mampu untuk balik ke level 7.600-an. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi Pak Hendy? Tampaknya indeks harga saham gabungan masih konsolidasi ini. Sebelumnya IHSG sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Apakah dengan posisi konsolidasi ini IHSG mencoba untuk mencari keseimbangan baru, Pak? Oke, itu saya setuju banget dengan Pak Dev. Kalau memang IHSG, kalau untuk secara teknikal, bahwa kalau untuk syarat IHSG untuk uptrend itu wajib mencari namanya higher low. Dan saat ini memang IHSG lagi proses pembentukan higher low tersebut. Nah, kenapa IHSG bisa turun? Karena kemarin ada berita bahwa stimulus yang diberikan dari pemerintah China atau pemerintah Tiongkok yang digelontorkan kepada masyarakatnya seperti itu. Dan kenapa IHSG pun mulai menguat lagi dan terjadi ada inflow karena menurut pasar stimulus yang diberikan itu masih belum terlalu berefek seperti itu, sehingga IHSG itu pun menyebabkan masih sideways dan masih melihat apakah nanti kan ada data ekonomi China yang akan keluar lagi. Jadi dia akan melihat lagi gimana stimulus tersebut dan data ekonominya itu apakah akan berjalan dengan baik atau tidak. Seperti itu. Secara intraday hari ini sempat ke 7570 dan beberapa hari yang lalu sempat juga ke 7595. Secara teknikal Pak Hendy, resisten berapa yang harus atau mampu ditembus oleh IHSG untuk kembali bergerak di atas level 7.600-an, Pak? Kalau saya melihat untuk level support resisten yang harus ditembus itu sekitar 7.680. Dia harus bisa close di atas itu dengan mempertahankan support di 7.454. Nah, itu range sideways-nya. Kalau dia bisa mempertahankan itu, maka IHSG masih dikatakan bullish. Oke, masih cukup jauh dari level posisi saat ini di 7.562. Baik, Pak Hendy, beberapa saham big cap hari ini tampaknya menjadi pemberat Pak laju penguatan indeks harga saham gabungan. Saya mau ke Astra International terlebih dahulu Pak Hendy, dan kebetulan juga merupakan listed companies update kita untuk hari ini. Di mana Astra lagi-lagi meninggalkan level 5.000-an Pak. Dari sisi fundamental tadi sudah kita sampaikan penjual mobil masih lesu di September dan kebetulan juga hari ini merupakan ex dividennya interim tahun buku 2024 tepatnya di 14 Oktober 2024. Bagaimana analisis Anda untuk ASII dan juga rekomendasinya? Oke, baik. Untuk ASII atau Astra International menurut saya ini masih sangat menarik karena dari kemarin dia sideways dari 5.000 sampai 5.200, bahkan sempat nyentuh ke 5.300, tapi dia belum bisa keluar dari area itu. Dan saya melihat ada namanya bearish divergence yang terbentuk dan hari ini sudah capai target dan sudah terparkir di support. Jadi menurut saya untuk Astra International ini sangat menarik, ya,
karena ini setelah ex dividend pun dia masih di support dengan support di area sekitar 4.900 seperti itu. Jadi kalau saya rekomendasiin Astra ini masih oke, menarik seperti itu. Level buy di level berapa, Pak? Level buy sekitar 4.900 sampai 4.870. Nah, sekitar area itu dengan cut loss kalau dia jebol dari 4.800. Oke, target price terdekat untuk Astra saat ini? Baik, target price terdekat 5.300, kemudian kalau dia bisa break, maka target selanjutnya itu di 5.600. Baik, dari sisi fundamental, bagaimana optimis Anda untuk ASI sampai dengan akhir tahun? Kalau menurut saya Astra ini, kalau akhir tahun kan biasanya ada promo ya. Biasanya akan ada promo, kemudian untuk menghabiskan stok yang ada dari sudah diproduksi di tahun berjalan. Nah, biasanya akhir tahun itu penjualannya mulai menaik karena promo-promo tersebut dan revenue-nya juga membaik seperti itu. Jadi menurut saya kalau untuk Astra masih menarik baik sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Baik, dari Astra Internasional, Pak Hendy, kita coba bergeser ke saham big cap lainnya yang hari ini ikut menjadi menahan laju dari indeks harga saham gabungan. Ada Telkom, Pak, melemah di 1,36% dan ditutup di 2.900-an. Mungkin hampir sama dengan Telkom, dengan Astra maksud saya. Telkom juga konsolidasi di 29, 28, 3.000, kemudian juga 3.200 begitu. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi hari ini? Dan kebetulan sudah ada pertanyaan masuk, Pak Hendy. Saya akan coba cek ini. Bapak Sigma dari Jakarta, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Telkom sideways di 2880 hingga 2940. Sedang harga average-nya di 3.070. Apakah di cut loss atau di hold saja, Pak Hendy? Analisis Anda untuk Telkom terlebih dahulu, Pak. Baik, untuk Telkom menurut saya ini masih dalam area sideways. Dan menurut saya itu sideways-nya ini cukup menarik karena dia selalu tertahan di area 2.800. Ya, 2.800 sampai 2.750. Dan resisten yang selalu dikenain itu di sekitar 3.100. Jadi menurut saya kalau untuk Telkom saat ini itu mulai menarik ya, mulai menarik sekitar area 2.800 sampai 2.720 itu supportnya. Itu area support yang kuat banget. Nah, kalaupun untuk buy itu saya rekomendasiin tapi di 2.800. Kalau di area sekarang itu agak nanggung. Oke, baik. Seperti itu, Pak Dev. Tadi Pak Sigma menanyakan, Pak, sudah ambil harga average-nya di 3.070. Masih bisa di hold tidak, Pak Hendy? Oke, baik. Kalau untuk Telkom, 3.070 itu kan termasuk area yang cukup tinggi. Kalau itu tergantung. Kalau misalnya ternyata kamu masuknya itu masih porsinya sangat kecil, menurut saya tidak masalah untuk kamu hold. Dan kamu tinggal average down di 2.800. Nah, kalau misalnya ternyata porsimu terlalu gede, itu pun sebenarnya tidak masalah karena Telkom secara fundamental ya actually sebenarnya masih oke. Gitu loh. Jadi ya dividen pun masih ada, kemudian secara capital gain pun masih bisa menarik kalau di hold seperti itu. Baik. 3.070 ya I think masih oke lah. Oke, penutupan hari ini 2.900 melemah di 1,36% dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan masuk ada Sigma dari Jakarta dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, dari saham-saham yang menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan, sektor energi hari ini beberapa mengalami penguatan signifikan. Di sisi pertama secara sektoral tadi juga memimpin dari rotasi pergerakan sektoral, Pak Hendy. Tapi pergerakan saham-saham dari energi ini tidak merata, Pak. Hanya beberapa saham saja yang mengalami penguatan ini. Kita boleh ke Antam mungkin terlebih dahulu, Pak. Hari ini menguat 4,15%, 16.30. Setelah sekian lama, Antam akhirnya menyentuh di atas 1.500-an. Bagaimana Anda melihat pencapaian secara teknikal untuk Antam, terutama untuk per hari ini, Pak? Baik.
Baik, Antam ini hari ini hampir berhasil tutup gap di 1645. Highest hari ini di 1640. Jadi selisih satu tick menurut saya ya oke lah udah untuk menutup gap. Nah, tapi kalau untuk buy menurut saya ini masih menarik kalau untuk Antam di sekitar area 1575 sampai 1535. Cut loss di bawah 1525. Seperti itu. Dengan resisten terdekat itu di sekitar area 1665, kemudian di 1725. Baik, Pak Hendy, dari sisi fundamental tergambar tidak Pak ketika harga emas beberapa kali sudah menyentuh ke level tertingginya di sepanjang masa, namun secara teknikal saham Antam pergerakannya tidak terlalu signifikan Pak jika dibandingkan dengan pergerakan beberapa saham komoditas lainnya ketika harga dari komoditasnya mengalami penguatan secara teknikal sahamnya juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Analisis Anda? Baik, kalau saya melihat Antam ini sebenarnya sudah terkoreksi cukup dalam dan memang pada saat harga emasnya pada naik dan dia tidak terlalu ngefek. Karena saya melihat bahwa Antam ini kan sudah mulai proksi ke sektor nikel dan saya melihat bahwa sekarang Antam itu lebih sensitif ke harga nikel. Oke. Seperti itu. Jadi untuk emasnya itu sendiri tidak terlalu ngefek untuk saat ini. Apakah memang ada proyeksi nantinya dari sisi pendapatan mungkin akan bergeser nantinya ke emas, kemudian mereka melakukan diversifikasi ke nikel, porsi dari nikel akan lebih besar nantinya Pak? Kalau ini sebenarnya untuk porsi diversifikasi itu pasti mereka sudah memikirkan untuk seperti itu, tapi tidak mungkin untuk full ke nikel. Oke. Seperti kayak dia cabang apa sih penghasilan yang lain seperti itu. Oke, baik. Analisis pas. Analisis untuk Antam hari ini naik tinggi 4,15% di 16.30, intraday hari ini di 16.40, dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi dalam sepekan terakhir ini, pemirsa, dan juga dalam sebulan terakhir. Saya akan coba cek selanjutnya dalam 3 bulan terakhir juga. Dalam 3 bulan terakhir, sementara 6 bulan terakhir masih di 1.810-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.